mengembangkan ekosistem wirausaha dan inovasi usaha yang potensial di universitas. Juga menumbuh kembangkan usaha rintisan berbasis teknologi di universitas serta memotivasi kolaborasi wirausaha di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Next, Mas. Nah, ini nanti berdampingan atau bergandengan dengan P2MB. Ya. P2MB itu merupakan program pembinaan mahasiswa wirausaha yang dilaksanakan oleh pusat atau oleh Kemendikbud, yang harapannya ini bisa memfasilitasi perkembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki prototipe produk atau sudah menjalankan usaha. Jadi kalau Anda sudah mempunyai prototipe produk atau sudah menjalankan usaha, itu nanti bisa ikut P2MB. Pak, kalau saya belum punya produk, tapi saya punya ide, bagaimana Pak? Nanti akan kita lihat. Jadi ketika kita seleksi di PIK, kalau ide Anda bagus dan mungkin hanya membutuhkan dana kecil untuk membuat prototipe, nanti kita bantu untuk membuat prototipe. Kalau kemudian itu sudah jadi, bisa kita masukkan ke P2MB dan bisa lolos, maka itu bisa dikembangkan. Tapi kalau misalnya tidak lolos ke P2MB, tidak masalah, nanti bisa kita kembangkan di tingkat universitas. Ya. Kemudian memfasilitasi mahasiswa yang sudah mengikuti wirausaha merdeka. Jadi kalau ada antara teman-teman ada yang sudah mengikuti WA dan sudah punya produk di sana, maka itu bisa kita lanjutkan untuk dimasukkan ke program. Nah, hanya saja ini perlu diingat bahwa saudara-saudara untuk bisa mengikuti PIK dan P2MB itu maksimal di semester 7. Ini saya harapkan masih di semester 4 atau 6 gitu ya, sehingga saudara masih bisa mengembangkan. Ya, baik. Pak, kalau saya tidak di semester 7, tapi lebih dari semester 7, nggak apa-apa, nanti ikut PIK, tapi otomatis tidak bisa ikut P2MB. Nah, nanti kita kembangkannya di tingkat universitas, ya masalah. Kemudian harapannya bisa membangun ekosistem wirausaha di perguruan tinggi. Jadi, next Mas, PIK kalau kita bandingkan dengan P2MB, PIK merupakan upaya penjaringan dan penguatan ekosistem wirausaha di tingkat universitas, sementara P2MB merupakan kompetisi wirausaha di tingkat nasional. Mengikuti seleksi di PIK bisa berkesempatan mengikuti P2MB. Bila ternyata belum lolos di P2MB, tetap akan mendapatkan pendanaan untuk merintis usaha dengan beberapa kriteria dan fakta integritas untuk melanjutkan usaha. Jadi harus ada fakta integritas, kemudian ada kriteria-kriteria yang kami tentukan untuk kemudian bisa kita lakukan pendampingan bagi yang tidak lolos P2MB. Kalau yang lolos P2MB, otomatis nanti ada dana sebesar 20 juta dari pusat untuk yang tumbuh, untuk yang awal itu ada dana sebesar 15 juta dari pusat. Ditambah nanti harus ada dana pendamping dari pusat. Jadi kita akan mengeluarkan dana pendamping untuk P2MB. Next, persyaratannya 1, mahasiswa aktif
P2MB. Kemudian honor kepanitiaan, nah ini tidak boleh juga. Jadi uang yang Anda dapatkan dari P2MB itu tidak boleh digunakan untuk honor. Nanti yang honor ya dari kalau misalnya workshop ya dari kami tadi. Kemudian untuk bayar tagihan listrik, air dan sebagainya itu juga tidak boleh. Biaya komunikasi dan paket data tidak boleh donor dan konsumsi kelompok usaha, tidak boleh untuk gaji karyawan, tidak boleh untuk transport keluar dan dalam kota, juga tidak boleh untuk sewa tempat usaha. Pak, kalau ini saya butuh sewa tempat usaha, Anda bisa itu kerjasama dengan mitra, dengan sewa usaha, sewa kantor, tapi tidak dari dana P2MB, karena dana P2MB ini untuk menstimulasi Jadi kita maksimal 20 proposal, di mana untuk yang non digital 15 proposal, yang digital 5 proposal. Ini yang bisa kita loloskan untuk masuk ke P2MB, untuk bisa kita kompetisikan di P2MB. Jadi karena itu silahkan teman-teman nanti sudah semaksimal mungkin untuk bisa menyusun proposal sebaik mungkin, nanti akan disampaikan terkait dengan proposal yang baik yang sudah lolos ya, contohnya nanti akan disampaikan oleh Mas Andana dan Mbak Aisyah. Kemudian setelah itu nanti kita seleksi di tingkat universitas dan kemudian akan ada seleksi di tingkat keilmuan. Nah, next, untuk mendaftar di tingkat universitas, silahkan nanti Anda isi form ini. Ya. Jadi Anda buka link ini, kemudian di sana ada template proposal. Anda download template proposalnya, kemudian Anda isi. Template-nya sudah ada, tinggal mengisikan saja. Kemudian setelah itu diisi form tersebut dan proposal tersebut Anda upload di situ. Ya, jadi nanti di daftar PIK WMS. Next. Nah, timeline-nya ini paling lambat pengumpulan proposal adalah tanggal 29 Februari 2024. Upload proposal di itu tadi, form itu tadi. Kemudian 2 Maret nanti akan kami minta untuk presentasi masing-masing grup, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan proposalnya. Kemudian pada tanggal 5 Maret itu akan ada seleksi pertama di tingkat universitas, untuk kemudian tanggal 6 Maret upload ke sistem P2MB. Kemudian tanggal 10 Maret itu akan ada seleksi kedua untuk kita tentukan mana yang lolos dari yang sudah kita masukkan ke P2MB tersebut. Tanggal 10 sampai 13 ini ada, kalau ada revisi kita lakukan, dan tanggal 13 finalisasi usulan. Nah, bagi yang tidak lolos P2MB tetapi layak mendapatkan pendampingan akan didampingi untuk dikembangkan. Baik, saya kira itu terkait dengan sosialisasi untuk P2MB, PIK dan P2MB. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan untuk bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan ke
sesi berikutnya, yaitu nanti terkait dengan proposal, baik itu digital maupun digital. Saya kira sementara itu dulu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja saya persilakan. Monggo Mbak. Terima kasih. Mohon maaf, saya bertanya dulu sebelum lupa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada sedikit pertanyaan dari mahasiswa saya karena tidak bisa hadir hari ini, masih ada tutorial dan skill lab. Pertanyaannya adalah, kami itu ada 2 tim yang istilahnya jebolan PKM Pak. Nah, kemudian berencana ikut untuk kegiatan ini. Namun sewaktu PKM saat itu kan kami sudah punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, NIB itu atas nama ketua tim. Nah, pada saat ini ketua tim itu sudah lulus. Jadi kalau di FKD semester 7 bisa lulus ke karena ada OBE juga ya. Itu kita didanai OBE lulus. Apakah anggotanya masih bisa meneruskan di P2MW dengan NIB miliknya ketua seperti itu Bapak. Kemudian yang kedua adalah seberapa bedanya produk yang harus kami tampilkan, harus ditampilkan di P2MW ini dengan produk PKMK. Karena kalau di PKM kewirausahaan itu kan kita sudah punya labeling lah istilah, termasuk juga media sosialnya. Nah, berapa berbedanya yang harus ditampilkan? Itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Langsung saja dulu ya. Jadi apabila ada di antara produk PKM kewirausahaan, kalau itu masih bisa dilanjutkan oleh orang yang sama, maka memang sebaiknya produk tersebut dengan nama yang sama, NIB, apalagi kalau itu sudah berjalan bisnisnya lebih dari 6 bulan, maka bisa diikutkan ke yang bertumbuh. Tetapi kalau kasusnya produk tersebut kemudian dimiliki, NIB-nya sudah dimiliki oleh teman yang sudah lulus, gitu ya, maka apabila bisa, mungkin dibuatkan varian yang berbeda dari produk tersebut sehingga nanti bisa dimasukkan ke tahap awal, sehingga tidak perlu pakai NIB. Jadi menjadi prototipe baru dengan varian yang berbeda dari produk yang awal tadi, ya. Toh juga nanti pengusulnya bukan yang dari PKM yang awal kan Bu, ya, sehingga itu nanti menjadi produk baru. Jadi itu bisa jadi ibaratnya ini sudah jadi dengan NIB yang A, gitu ya. Ada produk varian yang bisa dikembangkan dari sini dan itu dibuat lagi untuk diusulkan di B2B itu bisa. Cara atau trik yang bisa dilakukan itu seperti itu. Karena jelas tidak mungkin kalau menggunakan orang yang sama karena sudah lulus, atau yang jelas setelah semester 7 itu sudah tidak boleh ikut untuk B2B. Jadi caranya adalah kalau sudah ada yang melanjutkan, nanti dibuat varian yang berbeda, itu nanti bisa dilanjutkan. Ya, dengan penamaan yang berbeda. Karena kalau penamaan yang sama, nanti juga masalahnya dia boleh atau tidak. Karena kemarin ada kasus, pernah ada kasus di mana suatu usaha itu usaha A dan B, jadi awalnya kelompok usaha A, B, C, ketuanya A. Kemudian si C itu mengusulkan ini ke P2B, tetapi ternyata si A itu tidak boleh. Awalnya ya,
tapi begitu lolos itu nggak boleh. Akhirnya jadi masalah. Nah, kemudian saya pilih, udah gini saja. Kamu lanjutkan, tetap kamu lanjutkan karena sudah mendapatkan pendanaan, tetapi diberi nama yang berbeda, bukan nama yang awal tadi, tapi nama yang berbeda. Dan alhamdulillah akhirnya tidak ada masalah. Jadi kalau bisa memang upayakan itu harus sebaiknya sudah clear dari sengketa, ya, upayakan clear dari sengketa, karena nanti kalau masih ada sengketa akibatnya juga bermasalah. Kalau misalnya yang mempunyai itu mau menghibahkan itu untuk yang lain, sebaiknya juga ada fakta antara yang menghibahkan dengan yang mendapatkan hibah produk. Baiknya begitu untuk sama-sama amannya. Gitu. Ada lagi mungkin? Program? Terima kasih. Nama Jumadi dari FKIP Witness. Pak Nur, ada contoh-contoh judul yang lolos KMI 14 kemarin 2023 yang ada di Desa Bali kemarin? Ada kan contoh-contoh tema-tema judul yang kemarin? Terus yang kedua, skala usaha mahasiswa ini berapa ya? Apakah misalnya modalnya ada batasi gitu yang bisa berjalan itu? Misalkan nanti kalau ada yang sampai 500 juta satu kain itu boleh nggak seperti ini? Nanti apakah menjadi pertanyaan atau tidak? Dan termasuk yang kemarin rekan-rekan jangan takut ya, judulnya itu kemarin hanya budidaya lele tapi lolos kain Matda di Bali. Judulnya hanya budidaya lele, tapi tidak tahu apakah budidaya lele itu dengan sistem seperti apa gitu ya. Ternyata bisa lolos tingkat nasional. Itu dari saya, Pak Budidaya. Baik, terima kasih sekali Pak Jumadi. Jadi saya jawab yang kedua dulu ya, yaitu terkait dengan apakah kalau misalnya bisnis saya sudah berjalan bagus, saya omsetnya sudah 500 juta misalnya gitu, boleh ikut program ini? Sangat boleh, sangat boleh. Bahkan harapannya kalau ikut program ini nanti bisa, karena ini lebih pada kolaborasi, nanti bisa dipamerkan ke teman-teman yang lain bagaimana trik-trik Anda bisa mendapatkan omset sekian. Itu ketika pas expo itu kan untuk bisa expo malah akan lebih banyak. Jadi beberapa beberapa bisnis yang kemarin ikut juga sudah sebagian juga sudah mempunyai omset yang lumayan besar ya. Misalnya ya mungkin tidak sampai 500 ya, tapi omset 25 juta, 50 juta itu sudah ada. Artinya besarnya omset itu tidak kemudian dibatasi, malah justru akan menunjukkan bahwa program atau aktivitas itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Bisa ya. Jadi ya kalau jadi gitu ya. Soalnya sekarang masih dihitung lagi ya. Nanti kan belum final dari KPU kan. Tema-tema ada nggak? Ya. Tolong bisa ditampilkan. Ya, sebenarnya banyak sekali, nanti mungkin bisa ditampilkan ya terkait dengan tema-tema yang
Juga perkenalan saya Irfan dari FEB. Izin bertanya Pak terkait usaha yang ditargetkan karena basis lomba ini nanti seperti apa kita sudah masih kurang. Kita ada dua bisnis Pak. Yang pertama tentang ini bisnis yang mengajar inovasi. Jadi bisnis ini adalah pupuk, jadi lebih ke inovasi. Dan ada satu bisnis lagi berupa mengajar omset, itu berupa sabun kaos gitu. Nah, yang prefer untuk ke P2MW ini nanti lebih ke pengajaran konsepnya atau inovasinya Pak. Pertama itu. Yang kedua, di bisnis kami tentang pupuk ini ya Pak. Di bisnis pupuk ini kita sejauh ini masih lemah di riset Pak. Masih nyari riset itu seberapa efektif pupuk yang dikembangkan ini. Dan tim kami sejauh ini belum ada yang bisa riset tentang bagusan dari itu. Nah itu nanti dari kampus adakah ruang untuk menyediakan itu ternyata menjadi sebuah uji coba dan sampai ke proposal itu nanti apakah sampai ke kekuatan itu juga Pak? Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irfan. Jadi memang kans untuk bisa masuk ke P2MW itu besar dua-duanya, baik itu pupuk maupun tadi desain kaos ya, dua-duanya besar karena memang yang lebih diutamakan dari tadi yang bisa dinilai itu tadi ya, itu adalah pada bagaimana proposal Anda terkait dengan pemasaran, terkait dengan pangsa pasar, bagaimana Anda menentukan niche atau menentukan ceruk pasarnya di mana misalnya seperti itu justru menjadi bagian dari yang kuat di sini. Maka kemudian proposal itu yang perlu kita lihat. Maka kami meminta untuk menunjukkan dulu proposalnya di PIK gitu ya. Nanti kita lihat mana yang paling mempunyai kans bisa masuk ke P2MW. Apakah yang misalnya kalau tadi ada usulkan yang kaos, desain kaos ya, desain kaos. Kalau yang pupuk ya pupuk. Kalau pupuk nanti masuknya ke budidaya mestinya. Kalau kaos nanti masuknya ke industri kreatif. Nah tentu saja nanti juga tergantung pada jumlah proposal yang masuk ke masing-masing kategori. Jadi nanti akan ada kompetisi dulu di tingkat universitas, gitu ya. Mana yang masuk makanan, mana yang masuk budidaya, mana yang masuk kreatif, digital dan sebagainya. Ya biasanya yang saingannya paling berat itu makanan. Karena makanan itu biasanya banyak yang masuk ke makanan. Kalau di budidaya, kemudian di industri kreatif itu relatif lebih sedikit ya kompetitornya. Tapi kalau yang di makanan itu paling banyak kompetitor. Kalau terkait dengan bantuan universitas, ya nanti kita melihat dulu terkait dengan anggaran yang ada di kami ya untuk masing-masing produk, kemudian kebutuhan masing-masing kelompok untuk mungkin penelitian kita lihat. Baik, cukup ya. Baik. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi terkait dengan yang dengan saya? Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Jelas atau tidak jelas? Jelas ya? Oke, baik. Karena sudah jelas, saya kira untuk dari saya cukup. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan dilanjutkan dengan paparan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkompetisi ya.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Nur Hidayat SPDM. Untuk berdiri di sini untuk menyampaikan agar lebih luas. Jadi teman-teman, ini saya kasih judul Tancap Gas menuju proposal. Di sini di Februari ini, nah ini ada seleksi internal dan pembuatan akun. Jadi sekedar info teman-teman. Jadi pada tahun 2023 pendaftar PIK kan sebelum P2MW itu mahasiswa wajib mengikuti PIK. Nah itu total yang mendaftar itu 79 proposal teman-teman. Nah, jadi yang lolos seleksi internal dan diajukan ke Dikti itu ada 12 proposal dan mendapatkan pendanaan sebanyak 7 proposal. Nah ini bisa kita lihat tahun lalu aja saingannya segini. Ini saya kira lebih besar peluangnya untuk mendapatkan pendanaan. Nah, untuk 2024 ini, jadi kuota untuk kuota UMS untuk diajukan ke Dikti itu ada 20 proposal dengan rincian 15 proposal dari non digital dan 5 proposal dari digital. 15 proposal itu apa? Jadi di non digital itu ada 5 skema yang bisa diajukan. Nah, setiap skema itu ada 3 proposal. Nah ini teman-teman. Nah jadi yang pertama itu ada kategori makanan minuman. Nah jadi kategori ini pasti paling banyak teman-teman. Ya. Untuk sekedar cerita saja, saya alumni P2MW tahun 2021. Dulu namanya masih KBMI, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia. Itu yang ngajukan makanan minuman tuh sangat banyak. Jadi hampir lebih dari 50% itu semua ngajukan makanan minuman. Contohnya apa makanan minuman? Itu bisa makanan kering, makanan basah, pokoknya semua yang berjenis makanan dan minuman. Nah itu saingannya sangat banyak. Apalagi di PIK ini tahun lalu itu saingannya banyak sekali. Terus yang kedua, budidaya. Nah, budidaya ini tahun lalu di UMS itu ada yang mengajukan, tapi tidak lolos atau belum lolos. Nah, ini kesempatan teman-teman. Jadi tadi ada yang Mas tadi yang pupuk tadi. Nah, ini bisa diajukan di budidaya. Itu peluangnya sangat besar, ya Mas. Jadi budidaya pupuk, budidaya tanaman hias misal, mungkin budidaya jamur dari biologi atau dari mana, itu peluangnya sangat besar untuk budidaya ini.
Jadi kuota UNIF itu ada 3, nah itu bisa dimaksimalkan. Lalu yang selanjutnya itu ada industri kreatif, seni dan budaya. Nah ini teman-teman biasanya ada bisnis craft atau kerajinan tangan, itu semuanya bisa diajukan. Ya, semisal tahun 2022 atau 2023 itu ada teman-teman mahasiswa sini yang ajukan hampers. Jadi untuk semacam kado itu, kado wisuda atau seserahan, nah itu lolos juga. Lalu yang keempat itu ada jasa pariwisata dan perdagangan. Itu semua jasa teman-teman. Ya, bisa jasa pembuatan website, jasa pokoknya semua usaha yang bentuknya jasa itu bisa diajukan. Terus yang terakhir manufaktur dan teknologi terapan. Nah ini juga tidak ada yang mengajukan teman-teman di UNIF tahun lalu. Jadi peluang di budidaya dan manufaktur teknologi terapan ini sangat besar. Jadi contohnya apa yang manufaktur teknologi terapan? Ini bisa industri pembuatan parfum, misal pembuatan parfum, kosmetik dan sebagainya. Teknologi terapan ini teknologi serbaguna, misal dari teknik ada produk ya otomasi sistem apa, otomasi untuk parkir misalkan. Nah ini bisa untuk diajukan manufaktur dan teknologi terapan. Baik, ini saya masuk ke kriteria penilaian proposal. Ini khusus non digital ya teman-teman. Nah, yang pertama yang dinilai itu tujuan mulia usaha itu ada 10%. Nah,
ajukan tim kalian itu tidak satu prodi ya. Jadi lintas prodi itu lebih baik. Misal ketuanya dari teknik misalkan, nah nanti yang bagian ngurus keuangan itu bisa dari APB atau manajemen. Nah itu lebih baik ya. Kalau nanti di proposal itu 20% nilainya itu dilihat kualifikasinya. Jadi reviewer itu akan lebih suka bahwa baca yang ngurus keuangan ini benar-benar dari akuntansi atau dari manajemen dibandingkan dari prodi lain. Nah jadi teman-teman mulai dari sekarang mulai cari timnya yang sekiranya bisa untuk bertanggung jawab di setiap ini itu. Nah terus untuk sumber daya, ada sumber daya fisik, alat produksi, teman-teman alatnya apa untuk memproduksi produk itu. Terus ada mitra, yang sudah ada mitra itu ini untuk tahapan yang bertumbuh. Nah ini dituliskan mitra usaha. Lalu selanjutnya. Nah dan yang kelima yaitu pemasaran. Jadi teman-teman pemasarannya itu dituliskan semua, baik secara online maupun offline. Jadi sudah dipasarkan kemana saja. Itu semua dituliskan. Termasuk distribusi barang dan hubungan dengan pelanggan, cara komunikasi dengan pelanggan, gimana cara pesanan masuk sampai dilayani itu bagaimana. Nah itu dituliskan juga untuk pemasaran. Ini 20% teman-teman. Terus yang keuangan hanya 10%. Ini untuk tahapan awal. Untuk informasi teman-teman, jadi tahapan awal ini sudah berjalan mulai tahun 2022. Jadi 2023 dan 2024 ini ada skema tahapan awal. Jadi boleh prototipe dulu. Jadi saya sudah baca di buku panduan yang terbaru, teman-teman nanti bisa lihat. Jadi di tahapan awal itu bisa lanjutan dari PKMK. Jadi teman-teman misal kemarin ngajuin PKMK nih, lolos dan dinaik pengen mengembangkan lagi. Nah kalau bisnisnya itu di bawah 6 bulan itu bisa masuk ke tahapan awal. Dan untuk syarat yang tahapan bertumbuh itu ada laporan arus kas laba rugi itu untuk 6 bulan ke atas. Nah, ini juga ada aturan. Jadi maksimal teman-teman mengikuti P2MB ini sebanyak 2 kali, jadi 2 kali pendanaan. Jadi mungkin teman-teman yang tahun lalu itu mendapatkan pendanaan tahap awal itu bisa diajukan lagi ke tahap yang bertumbuh. Dananya berapa? Dananya untuk yang tahap awal itu maksimal teman-teman sebesar 15 juta. Dan tahapan bertumbuh itu maksimal 20 juta. Nah, jadi teman-teman nanti mulai dipikirkan ada ide apa nih. Jadi yang pertama tuh yang paling pokok sebenarnya tujuan mulia. Jadi walaupun produk teman-teman itu sangat simpel, semisal tadi budidaya lele, nah itu kan simpel kali lah. Ya. Ada cuma budidaya lele, budidaya ini, tapi kan dalam implementasinya itu kan bisa melibatkan seluruh masyarakat untuk membantu ambil SDM dari mana. Jadi di angkatan saya waktu 2021 jual kembali itu jangan. Jadi semua usaha itu diajukan saja. Ya. Melihat peluang UMS ada 15 proposal yang
yang non digital itu sangat besar. Tahun lalu aja ada 79 tadi kan di slide pertama tadi, 79 yang lolos 12. Nah itu bisa dibayangkan peluangnya daripada pendanaan yang lain itu lebih besar P2M, dan dananya pun itu lebih besar juga dananya. Nah nanti teman-teman ini sudah mulai dibuka pendaftaran gimana? Pendaftaran P2MB. Nah ini mulai dicari tim, produknya seperti apa. Nah itu yang penting ada tujuan kuliahnya. Tujuan kuliah harus ada, wajib ada, produk harus ada, inovasi. Nah jadi mungkin cukup sekian. Nanti ada yang bertanya? Oh iya, untuk pertanyaan nanti setelah ke materi kedua Mbak Aisyah. Jadi disiapkan saja. Boleh tanya apapun, yang penting non digital. Entah itu tanya, Mas ini saya punya produk ini, layak nggak untuk diajukan? Baik, tentang semua tentang produk yang non digital, yang 5 aspek itu silakan mulai ditulis, ditanyakan nanti. Ya, baik, cukup sekian. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Nadia Uliman di SPD. Acara selanjutnya adalah sharing digital. Kepada saudari Huda Aisyah kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya berterima kasih terlebih dahulu pada Pak Doni Dayat sudah mengundang saya, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan. Terima kasih juga sudah hadir di sini, serta teman-teman dari berbagai macam prodi ya pastinya di sini. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk acara hari ini biar semangat. Oke, thank you. Oh ya, by the way teman-teman, hari ini hari pertama masuk kampus. Gimana perasaannya? Seneng kah? Males? Atau seneng gak? Pastinya seneng ya, kita bertemu di kampus kita tercinta kali ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk sharing digital, aku mau kenalan dulu. Namaku Aisyah. Aku dari Pendidikan Teknik Informatika angkatan 2020. Dan pengalamanku di startup alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun, karena waktu tahun 2022 aku mendapatkan funding dari Kemdikbud di ajang inovasi wirausaha digital mahasiswa. Nah di sini mungkin teman-teman bingung kenapa aku foto di backgroundnya Google. Di sini aku juga menjabat sebagai leader komunitas Google Developer Student Club. Dan itu event aku ketika ada summit di Google Jakarta. Nah, oh ya, teman-teman mungkin yang pengen tahu background aku, kenal sama aku, bisa kunjungi LinkedIn aku, Huda Aisyah Karonisa. Teman-teman feel free mau connect sama aku, mau sharing apapun tentang teknologi, silahkan. Aku welcome banget teman-teman. Oke. Sebelum masuk ke digital startup, aku banget. Jadi teman-teman di sini kalau di P2MW sekarang maksudnya bisnis digital, tapi dulu pas aku itu namanya inovasi berusaha digital mahasiswa. Nah dulu itu aku mix prodi juga sama teman-teman aku dari lintas prodi, karena bahwasanya dalam dunia startup itu nggak hanya tentang teknologi aja, tapi kita juga punya tim finance, marketing, kemudian tim yang project manager ya, yang jago ngomong di depan investor. Itu penting banget. So let's go. We know about startup. What is startup?
startup itu identik dengan perusahaan rintisan, perusahaan baru. Mungkin teman-teman pernah nonton drakor startup, Namdoskan, Sodawi. Nah, itu mereka juga merintis sebuah digital startup, teman-teman. Nah, jadi digital startup itu kita bikin bisnis yang juga memanfaatkan teknologi gitu. Teknologinya macam-macam, teman-teman. Nggak hanya tentang aplikasi aja, tapi juga memadukan seperti VR, AR, AI, Internet of Things, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kenapa sih
perjalananku bikin produk itu yang paling susah cari tim, karena nggak semua orang kan harus klop sama kita, kadang juga ada perdebatan. Itu pun nggak terbatas di P2MW aja. Kemarin pas aku ikut Google Bangkit Academy, itu juga ada bikin project juga, dan kami juga difasilitasi untuk inkubasi senilai 140 juta. Nah, waktu itu memang problemnya bukan di produk atau di ide, itu bukan, pasti di tim, karena perbedaan pandangan, cara menyikapi suatu masalah itu pasti berbeda-beda. Apalagi kemarin ketika aku di Bangkit itu banyak dari Indonesia ya, jadi aku merge sama UGM dan Universitas Terbuka. Pasti di situ susah banget kayak menyelaraskan solusi dan fitur-fitur ini aja deh yang dipropos, tapi ternyata temanku yang satunya enggak setuju. Nah, intinya lagi ke tim, cari tim yang mau diajak demokrasi, jangan otoriter dulu kalau di awal-awal startup. Nah, kemudian untuk sustainabilitasnya sendiri gimana? Nah, kalau teman-teman udah settle, teman-teman sebagai founder udah tahu posisi produknya di mana, perusahaannya kayak gimana, silahkan dicari keberlanjutannya. Ini mau dibawa kemana itu CEO harus tahu. Karena kalau teman-teman jadi CEO nggak tahu posisi produknya di mana, perusahaannya seperti apa, itu bakal jadi bumerang di startup teman-teman. Dan startup itu memang turunnya cepat, dia turunnya juga cepat. Itu juga karena siapa? Foundernya pasti. Jadi bukan karena produknya jelek atau gimana, karena masalah internal dalam tim itu bikin salah satu masalah yang bikin startupnya tuh jadi enggak istilahnya tuh bikin startupnya lebih nggak seperti awal dulu mungkin awal-awal oke nih nurut semua, tapi beberapa hari, beberapa bulan pasti muncul kayak nggak setuju atau apa, itu nggak masalah gitu. Bongkar pasang tim itu nggak masalah banget. Nah itu ya, jadi kalau aku pribadi aku udah punya beberapa produk tuh. Dari pas IWDM kemarin itu aku cuma bikin dia tuh aplikasi sebagai ruang diskusi teman seminar akademik. Jadi mungkin aplikasinya itu mirip seperti LinkedIn, seperti Instagram juga, cuma Instagram lebih ke lifestyle dan aku milih edutech di IWDM. Nah dan kemarin masuk finalis kami award, tapi sayang sekali belum bisa bawa pulang juara. Tapi alhamdulillah kemarin itu produkku juga dapat silver medal dan special award di Thailand Inventors Day. Karena memang kalau dilihat produkku itu relate-nya di zaman COVID-19. Jadi teman-teman kemarin kalau boleh bilang proposal aku pas ngajuin ke IWDM itu sistem IWDM bener-bener acak-acakan, kayak typo, itu bener-bener kayak deg-degan sih sebenarnya, karena pas sudah disubmit itu baru ngeh kalau isian di sistem tuh acak-acakan gitu teman-teman. Itu mungkin kalau PKM udah gak lolos itu, tapi balik lagi kalau bisnis itu yang bobot terbesarnya itu di visi misi, kemudian solusi dan masalah yang teman-teman angkat itu bobotnya paling gede teman-teman, serius. Dulu awalnya juga deg-degan juga karena memang bikin digital produk itu nggak gampang. Kami harus memvalidasi masalahnya, validasi produknya juga. Kami juga validasi market, bisnis model. Apakah si produk kita yang kita bikin ini bakal B2B atau B2C, B2G, or C2C, itu harus dipikirkan matang. Sekali lagi sebenarnya enaknya kalau punya digital startup itu jangkauan teman-teman lebih luas, lebih efisien juga. Siapapun bisa pakai, siapapun yang punya internet bisa mendownload itu.
Cuma ya tantangannya itu tadi, kalau teman-teman nggak paham tren pasar, nggak paham tren teman-teman penggunanya kayak gimana, nah itu awal bumerangnya, bumerang dari startup itu sendiri. Seperti kita lihat perusahaan Nokia, Nokia itu sekarang apa ya, ada yang masih pakai Nokia? Aku yakin udah nggak ada, pasti Apple, Samsung, Realme dan lain-lain. Ya itu karena Nokia itu nggak paham sama tren pasarnya gitu loh. Penggunanya minta apa, dia tuh kayak nggak mau melakukan perubahan. Berbeda dengan Apple, berbeda dengan Samsung. Nah itu jadiin pelajaran. Oh iya, ternyata kalau teman-teman nih paham personanya dulu, bayar personanya seperti apa, insya Allah nanti bisnisnya bisa sustain. Intinya apa? Di target market lagi gitu. Yang kedua pasti ke tim. Usahakan kalau teman-teman di startup itu timnya benar-benar yang mau diajak demokrasi. Nah di sini benar ya, kalau aku itu dari masalah itu bisa dijadiin ide bisnis. Kenapa? Karena kalau di startup itu berangkatnya pasti dari masalah. Beda dengan UMKM teman-teman. Biasanya kalau UMKM kan sederet semua tuh, tapi juga ada yang laku, ada yang terus, ada yang enggak kayak gitu. Beda dengan startup digital. Biasanya mereka itu lebih ke inovasi. Inovasinya nggak semuanya tentang teknologi. Ada tuh yang bagian produknya yang harus menggunakan teknologi, ada juga yang bagian marketingnya yang menggunakan teknologi. Jadi teman-teman saranku, ketika nanti teamwork, kerja aja, mungkin dari anak-anak informatika nanti pengen bikin kemarin aku bikin produk itu konsulting. Nah cari tuh teman-teman dari DC seperti itu. Nah untuk bagian finance cari anak-anak akuntansi, marketing cari anak-anak manajemen. Jadi nanti tuh di satu tim itu bakal tahu expertise-nya di mana, nggak ditanggung satu orang aja. Nah terus kalau mau cari yang project manager, cari anak-anak komunikasi mungkin, atau ya dia yang punya leadership yang bagus dan komunikasi yang bagus. Nah seperti itu. Jadi saran aku sebelum tutup nih P2MW, teman-teman jangan jangan sampai kelewatan banget, karena chance-nya masuk pendanaan di P2MW ini emang gede banget. Ikutan sistem teman-teman, bukan bikin proposal kayak PKM. So mungkin ketika aku dan teman-teman menyusun itu banyak sekali typo, dan alhamdulillah masih lolos. Ingat lagi itu berada di visi-visi dan tujuan bisnis teman-teman, karena di situ bobotnya paling gede. Oke, mungkin dari aku itu aja. Thanks for the attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Ibu Aisyah. Acara selanjutnya tanya jawab. Kepada para peserta dipersilakan untuk bertanya.
Sebelumnya izin melakukan saya bersifat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, izin bertanya terkait dengan susunan tim atau anggota. Apakah kalau misalnya semuanya satu prodi itu masih ada peluang untuk lolos? Terima kasih. Tes dari Mas siapa? Hedi. Ya. Oke. Ini terkait sumber daya berarti ya? Yang 20%. Kalau misal prodinya sama gitu ya Mas ya. Nah, jadi sebenarnya tetap ada peluang lolos, cuma kecil Mas. Jadi sebisa mungkin itu lintas prodi. Walaupun cuma 1-2 itu. Iya. Lintas prodi itu sangat penting. Karena apa? Karena kan nanti susunan ada ketua pasti mengkoordinir. Mungkin bagian pemasaran ambil yang dari FBB, bagian produksi. Nah mungkin prodinya sama kayak ketua nggak apa-apa. Yang penting usahakan itu harus ada yang beda. Jangan sama. Walaupun satu harus ada yang beda. Entah dia ngurusin keuangan atau produksi atau yang ngurusin lapangan. Nah itu usahakan harus ada yang beda. Karena itu 20% Mas di proposal. Itu tinggi 20%. Gitu. Terima kasih. Ya. Oh ya, aku izin nambahin yang terkait tadi. Itu memang benar. Meskipun itu biasanya kalau di WDM kemarin 10-15% yang itu benar-benar harus diperhatikan karena dari investor, katakanlah Komodigo sebagai hibah dan investor kita, dia juga melihat nih ini komposisi timnya itu dia ada ekspertise di bidangnya enggak, karena biasanya di proposal itu dijelasin kayak misal CEO-nya nih dari, contoh aku CEO-nya dari PTI, tapi aku yang punya ide dan aku juga bisa teknologi kayak kecerdasan buatan seperti itu juga dipertimbangin. Nah kemudian aku juga belajar sama teman aku dari manajemen, nah itu bagian marketing, kemudian untuk keuangan dari pendidikan akuntansi. Nah kemudian untuk kalau aku pribadi usahakan kamu itu belajar sama prodi lain, karena itu benar-benar membantu, nggak hanya lolos aja, tapi membantu sustainability dari bisnis kita tadi. Thank you. Mungkin kalau masih ada lagi, silakan. Baik itu ya, tolong ditampilkan itu tadi. Ini template proposalnya. Jadi ini Mbak, template proposalnya ini seperti dalam sistem. Ya, kita buat begitu. Jadi nanti biar tidak ada masalah. Misalnya ini pertanyaan yang ada dalam di sini yang merah gitu. Itu pertanyaan yang ada dalam sistem seperti itu. Saudara-saudara tinggal isi saja itu yang hitam itu, diisi sesuai dengan permintaan yang merah itu. Nah itu nanti proposalnya diupload seperti itu. Besok kemudian kita seleksi. Ya. Kalau kemudian kita seleksi lolos, ya, nanti itu yang dimasukkan ke dalam sistem, tinggal copy paste. Kalau dulu kan ada teman-teman yang ngetik langsung di sistem. Tapi resikonya apa? Kelamaan nyari ide, lama nunggu, akhirnya sistemnya refresh lagi, gitu. Akhirnya hilang. Nah untuk mengantisipasi hal itu kita buat proposalnya persis seperti di sistem. Jadi itu ada pertanyaan-pertanyaan aja, kemudian teman-teman tinggal langsung mengisikan di bawah yang teks warna merah itu. Nah itu nanti diupload, baru kemudian kami akan melakukan seleksi. Seleksi dari proposal itu ditambah lagi nanti presentasi. Kita akan lakukan presentasi pada tanggal 2 Maret, insya Allah kita lakukan presentasi dari masing-masing tim untuk melihat apakah ini sungguh-sungguh atau tidak. Karena jangan-jangan nanti proposal bagus tapi orangnya nggak sungguh-sungguh, nanti kan kita perjuangkan untuk masuk ternyata ditinggal. Nah, nanti kan kasihan juga, ya. Kasihan
kasihan semua ya. Maka nanti kita butuhkan itu komitmen itu, maka nanti ada fakta integritas komitmen untuk menyelesaikan program itu sendiri. Jadi nanti silakan aja dibuka ya, tadi form itu tadi di sana ada menu yang terkait dengan template proposal, itu nanti silakan diisi. Tentu saja kalau misalnya produk ya ditunjukkan prototipe produk yang ada ya. Kalau itu ada kemasannya, gambarnya dan lain sebagainya, tampilkan di situ. Nah, besok tinggal copy paste saja. Ketika dinyatakan lolos untuk bisa masuk program. Begitu. Ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan enggak? Ya, silakan Mas Andra. Izin bertanya Bapak, di template tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwasanya kita ada pada tanggal 2 Maret itu ada presentasi proposal ya. Nah, ini presentasi proposal ini nanti akan durasi data, dan apakah kita harus menyederhanakan proposal ini menjadi PPT Pak? Untuk penjelasannya seperti apa? Kalau semuanya durasi itu nanti akan berkaitan tentang isi dari PPT yang kita buat di dalamnya nanti Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kalau ada semacam pitch deck gitu ya, kalau ada PPT-nya bagus. Kalau tidak ada PPT-nya pun, kami sebenarnya sudah bisa melihat dari perusahaan ini, karena nanti kami juri yang akan menilai dari internal itu akan membaca dulu proposal ini. Setelah itu nanti ada presentasi sesuai dengan proposal ini. Kalau ketika presentasi Anda presentasikan dengan PowerPoint ya tidak masalah, atau untuk menyampaikan dengan proposal ini saja juga tidak ada masalah. Tapi kami akan tahu bagaimana saudara-saudara, karena nanti akan tanya jawab kan. Justru yang ditanya jawab ini nanti yang kita bisa menggali apakah betul-betul Anda mempunyai komitmen, keinginan yang kuat untuk menyelesaikan atau untuk melaksanakan diskusi. Jadi seperti itu. Durasi nanti kita akan lihat dulu jumlah peserta yang ikut, tapi biasanya itu durasi presentasi paling 5 menit. 5 menit itu insya Allah kita sudah bisa melihat bagaimana gambaran Anda, gambaran bisnis Anda. Ya, nanti kemudian mungkin 5 menit pertanyaan, 5 menit tanya jawab, saya kira 10 menit lah ya. Sekitar itu. Tapi nanti tentu saja kalau ada yang perlu didalami bisa saja didalami. Baik. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Ada pertanyaan lagi. Sebelumnya saya mau tanya, yang sudah ada usaha yang sudah berjalan ya Pak, bisa katakan? Seperti yang saya paparkan tadi Pak, untuk harian ini, untuk seharian kita itu kerjanya untuk di produksi sablon. Tapi untuk kompetisi ataupun yang lainnya kita biasanya menggunakan buku tadi Pak. Terima kasih. Mbaknya apa usahanya? Budidaya dan penjualan hewan peliharaan. Budidaya apa? Sugar glider. Sugar Glider. glider. Hewan kecil peliharaan. Lebih kecil dari musang, punya kantong kayak kanguru. Yang bisa terbang itu kecil? Bisa layang. Bagus itu ini. Ya nanti cari yang masalah itu apa seperti itu. Iya benar Pak. Masih ada satu lagi, budidaya ini tahun lalu nggak ada budidaya itu.
monggo. Baru 2 orang. Ya, yang penting proposalnya itu diperbagus insya Allah. Mungkin teman-teman yang sudah ada ide nggak apa, mulai 2 tahun ke belakang ini ada tahapan awal, jadi hanya prototipe aja. Semisal teman-teman ada ini nih, misalkan di Solo kan, Solo terkenal dengan kota apa, misal kota batik. Nah, teman-teman mau bikin kerajinan dari batik, nanti masuknya yang skema industri kreatif itu, mungkin bisa bikin tote bag dari batik, atau bisa bikin oleh-oleh khusus batik. Nah, itu bisa juga diajukan. Nanti kerjasama sama Kampung Batik Lawean, Kampung Batik Kauman. Nah, itu kan seenggaknya kita juga berbisnis dan membawa mitra dari sana. Apalagi sambil mengenalkan daerah itu, pasti nilainya langsung tinggi. Nah, itu teman-teman, mungkin kalau ada ide nggak apa direalisasikan dulu. Yang penting ada prototipenya. Nanti prototipe kan nggak harus yang bagus, yang penting ada contoh sampel produk satu gitu di foto, Pak. Ini loh, misal bikin tote bag dari bahan apa ya, kerajinan dari rotan, dari kayu, itu ada menjelaskan tentang batik ini apa filosofinya. Nah, itu punya nilai yang bagus itu. Jadi kompetitornya kan hanya sekedar tote bag, fungsinya apa, hanya untuk nyimpan barang, kan terlihat remeh ya, receh ya kalau hanya tote bag. Tapi kalau teman-teman gabungkan dengan budaya setempat, dengan mengangkat kearifan lokal, itu nilainya sangat bagus. Itu hanya contoh di Solo saja. Semisal teman-teman ada yang dari luar Solo, katakanlah dari mana, angkat makanan khasnya, makanan khas dari sana apa. Nah, itu bisa diangkat juga. Nanti tambahkan pernak-pernik seperti produknya ada inovasi dari tempatnya, paper bag atau kemasannya. Nah, ini mendukung zero waste juga bisa. Nah, itu nilainya malah lebih tinggi daripada hanya sekedar apa ya, ada produk cuma pengen jualan. Nah, itu malah rendah. Soalnya banyak ya Pak Ron, kalau cuma makanan minuman yang biasa-biasa ini. Jadi teman-teman memang harus ini nyisipin lah nilai-nilai apa sih yang ada di produk teman-teman. Jadi gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman mungkin. Baik, terima kasih. Tadi saya tertarik tentang apa tadi, nilai ukur tujuan ya. Saya pikir tidak semua bisnis itu berangkat dari nilai ukur ya. Pasti mungkin agak sulit ketika membuat kalau kayak kami tadi yang dibuat PKMK, mencari nilai ukur dari pembuatan pasta gigi gitu ya. Itu bagaimana trik untuk menulisnya di tujuan? Baik. Oh ya, baik Bu Ana, akan sedikit saya jelaskan. Nanti mungkin bisa tambahkan sama Pak Ron mungkin kalau ada tambahan. Jadi dulu saya ada produk ini Bu, brownies. Ya, brownies batik itu sebenarnya ya hanya iseng aja dulu. Jadi buat brownies yang ada motif batiknya, tapi ya motif batiknya masih berantakan. Nah, kebetulan brownies batik kan sangat cocok dengan di Solo itu Bu. Jadi ya tujuan kuliahnya saya ambil dari situ. Jadi memang kalau bisnisnya sudah berjalan, itu memang susah untuk mencari tujuan kuliah. Kan tujuan bisnis memang untuk mencari profit ya. Tapi kalau di lembaga ini kita harus tarik lagi lah, apa nih tujuan kuliahnya ini. Jadi berarti kita ambil ini Bu, tarik ke belakang. Sudah ada produknya, tapi belum ada tujuan kuliahnya. Kan kalau sudah berjalan mungkin kasusnya banyak kan seperti itu. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ini Bu. Mungkin kalau pasta gigi dia ambil dari bahan-bahan apa, bahan herbal. Nah, itu bisa mungkin ambilnya dari tempat mana, nanti bisa kerjasama dengan ini gitu. Nah, itu nanti bisa ada
perbandingan dengan kompetitornya. Jadi memang kita harus di tujuan mulai harus cari-cari celah. Jadi memang kita harus cari, Pak, ini apa sih yang bisa kita tuliskan di tujuan mulia biar tidak hanya sekedar profit. Jadi seperti itu. Baik, izin menambahkan, kalau dari saya pribadi untuk Mas Tagiki mungkin bisa disangkut pautkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Di situ ada 17 poin ya Bu ya. Jadi nanti bisa mungkin masuk ke poin nomor 9 atau yang mana. Nah itu kan sebenarnya kemarin itu IWDM juga diminta mengkaitkan dengan SDGs karena itu juga programnya seluruh dunia. Jadi mungkin bisa dikaitkan di situ. Terima kasih. Jadi memang bisa sangat memang yang paling sulit itu masuk ke Nobel Purpose kalau di perusahaan. Tapi sebenarnya kan ada sociopreneur, ada edupreneur gitu ya. Kalau sociopreneur ya kita masukkan ke sosial masyarakat, kebutuhan apa maksud saya ini untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian edupreneur ya kaitannya dengan edukasi. Kemudian mungkin culturepreneur ya kaitannya dengan budaya, misalnya seperti itu bisa dimasukkan sebagai Nobel Purpose-nya. Dan jadi teman-teman kalau misalnya sudah punya prototype, Anda coba cari itu masuk ke misalnya Mas Irfan tadi pupuk nanti bahannya dari mana? Oh ini peternak, nah, misalnya gitu ya, peternak di sini perlu ditingkatkan taraf hidup mereka. Kemudian dengan kita membuat pupuk itu formula itu kemudian bisa meningkatkan itu ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya tadi budidaya piaraan itu ya misalnya, itu mungkin juga kaitannya dengan misalnya kebutuhan anak-anak untuk pendidikan anak ya, terkait dengan bagaimana motorik mereka, bagaimana mereka empati dan lain sebagainya, itu bisa menjadi Nobel Purpose yang kemudian dijadikan ditautkan ke dalam usaha kita. Saya kira nanti banyak sekali yang bisa kita gali untuk Nobel Purpose, dan memang paling berat itu ya ketika bisnis itu dia mencari Nobel Purpose yang bisa kita tautkan kalau bisnis sudah jalan. Nah, yang jadi masalah kalau belum ada bisnisnya, nah itu yang perlu kita gali ide-idenya. Jadi teman-teman siap ya untuk mengikuti program inovasi kewirausahaan? Siap tidak? Siap ya? Oke, saya tunggu proposalnya. Di itu tadi masih diingat ya? Ya, masih diingat linknya? Jangan lupa kapan paling lambat? 29 Februari ya. 29 Februari semua harus sudah masuk ke sana. Ya, karena kalau belum, ya nanti kita repot. Ya, kita repot. Baik, saya kira itu. Baik, Mas terakhir ya. Baik, saudara-saudara, kita ini sebenarnya punya komunitas. Sini, Mas Regi. Punya komunitas, namanya Komunitas Wirausaha Mahasiswa WMS. Ya. Ini untuk saat ini ketuanya ini Mas Ragi. Ini saya minta Mas Ragil untuk bisa menyampaikan terkait aktivitas komunitas mahasiswa wirausaha di WMS, ya, apa yang sudah dilakukan, dan kemudian kami berharap nanti teman-teman yang sekarang ada di sini juga ikut masuk ke dalam komunitas itu, dan tentu saja harapan kami semua teman-teman kemudian punya usaha, punya bisnis yang bisa dikembangkan bersama. Ya. Mari silahkan Mas Ragil. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Anur Rama dari Prodi Informatika angkatan 2021.
Saya selaku komunitas mahasiswa wirausaha untuk periode ini. Sebelumnya saya memperkenalkan sedikit komunitas wirausaha. Pada tahun 2022 itu Biro Mahasiswa membuat suatu forum yang bernama Inkubator Bisnis. Di komunitas kewirausahaan tersebut banyak acara yang kita agendakan, salah satunya itu sosialisasi, pelatihan, dan workshop. Untuk pelatihannya di tahun 2022 itu ada beberapa materi yang bisa diambil, salah satunya itu ekspor dan impor barang dan digital marketing. Karena dari komunitas mahasiswa wirausaha tersebut menciptakan suatu mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten untuk berwirausaha, dan ada salah satu tiap bulanannya 3 bulan sekali kita tuh jualan bareng atau yang dinamakan jualan bareng. Nah, dalam agenda jualan bareng itu kita mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa umum yang memiliki produk untuk berjualan bersama-sama dalam acara wisuda dan kegiatan universitas. Jadi banyak agenda yang akan dilanjutkan. Saya harap dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini bisa bergabung di komunitas mahasiswa wirausaha untuk periode ini. Terima kasih, Pak Nur. Baik, terima kasih Mas Ragil. Silakan sini Mas Ragil, duduk sini. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Kita juga ada biasanya kita mengikuti semacam expo atau pameran kalau ada wisuda. Dulu kita sendiri yang mengadakan, mengikuti, tapi kemudian sekarang karena ada LRI itu mengadakan expo setiap acara wisuda. Saya kurang tahu apakah ini periode ini nanti ada atau tidak. Tetapi setiap kali ada acara expo dari LRI kita ikut. Nah teman-teman, kalau sudah punya produk, misalnya punya produk yang bisa diikutkan dalam expo, meskipun teman-teman misalnya tidak masuk ke P2MB, punya produk boleh, ya nanti silakan komunikasi dengan Mbak Hidayah di Biro Mahasiswaan. Maka sering-sering saja datang mampir ke Biro Mahasiswaan ya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin teman-teman punya sesuatu yang bisa disampaikan, silakan. Atau teman-teman sudah punya produk, ya kemudian prototipe produknya itu boleh kita pampangkan, kita display di Biro Mahasiswaan, silahkan nanti diserahkan ke kami, kita beli ya beda ya. Kita beli nanti produknya untuk kemudian kita pampangkan di sana sebagai salah satu produk wirausaha mahasiswa. Ya, itu di sana sudah banyak itu.
Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada para peserta sosialisasi program inovasi kewirausahaan dan program pembinaan mahasiswa wirausaha yang telah berpartisipasi dalam acara ini dari awal hingga akhir. Saya Adelia Zun selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang kurang baik selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada para peserta, dimohon untuk